Sentral seperti tadi diberitakan oleh Mas Erwin juga memang beberapa kali memberikan indikasi ya bahwa memang pertumbuhan kelihatan masih di bawah ekspektasi, dan ada indikasi memang, penurunan suku bunga ya. Walaupun memang ruangnya sudah terbatas sekali ya kalau saya perhatikan dari indikator-indikator ekonomi, sebenarnya kalau kita lihat 2-3 bulan terakhir ini sudah ada perbaikan yang cukup konsisten ya. Jadi kalau kita Hmm. lihat di bulan November, Desember, sampai Januari ini, nilai transaksi, masyarakat ya kita lihat dari data belanja retail Hmm. itu konsisten meningkat. Dan juga untuk, import ya, terutama import bahan baku ya, itu juga dalam 3 bulan terakhir secara year on year, juga positif dan kecenderungan trennya meningkat ya. Hmm. Jadi indikasi-indikasi sih sebenarnya menunjukkan bahwa, ekonomi kita ini sudah dalam, fase pemulihan ya. Jadi, kita melihat mungkin nanti concern dari, otoritas itu mungkin harus juga, bersiap-siap dari sisi kemungkinan, peningkatan inflasi ke depan. Di hadapan DPR, BI melalui Peri Warjio mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diakui belum sesuai dengan ekspektasi. Sembari Peri Warjio juga menyampaikan masih ada ruang kok bagi BI menyesuaikan lagi tingkat suku bunga acuannya untuk mengejar kondisi pertumbuhan ekonomi yang ideal yang diinginkan. Apa yang Anda baca dari dua statement ini, Pak David Sumual? Ya, kelihatannya memang, kalau dilihat bank sentral sudah melakukan berbagai upaya ya untuk, mendorong ekonomi, tapi lagi-lagi kita ketahui memang ini erat kaitannya juga dengan penanganan pandemi. Lalu kita tahu memang, bank sentral sudah menurunkan suku bunga sepanjang 2020 ini, 2020 yang lalu cukup, signifikan ya, sekitaran 125 basis point. Lalu juga dari sisi, kebijakan makro prudensial juga sudah dilakukan beberapa kebijakan pelonggaran, relaksasi ya, dan juga dari sisi, kebijakan-kebijakan lain yang, diupayakan untuk melonggarkan likuiditas, termasuk juga kebijakan GWM ya. Hmm. Dan memang di sini harus dikombinasikan ya dengan, kebijakan-kebijakan terutama dari sisi, fiskal ya, perdagangan maupun investasi sehingga kombinasinya bisa, mendorong sinergi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi ke depan. Saya Hmm. pikir peranan fiskal akan jadi lebih, besar dalam hal ini ya, karena kelihatannya memang seperti saya sering, kemukakan beberapa kali ya, kebijakan moneter itu mirip dengan, menggiring kuda ke tepi danau ya. Ya. Tapi, kebijakan moneter atau itu tidak bisa efektif ya secara langsung untuk mendorong, memicu misalnya tadi kudanya untuk minum di danau ya. Jadi Hmm. memang harus ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa, menstimulasi ya, baik pebisnis maupun konsumen untuk mulai bertransaksi maupun berinvestasi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.